Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaiswa Yuka Amalina. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia. Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit dipisahkan. Kenapa kok sulit dipisahkan? Karena sejak manusia lahir itu sudah membawa hak-hak kodrat yang melekat dalam hidupnya. Jadi, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang bebas. Tetapi jangan lupa juga kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, negara, ataupun bangsa. Dalam kedudukan manusia inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Kenapa? Karena banyak sekali benturan manusia dengan manusia yang lain ataupun kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Menurut Rusia Nikolai Alexandrinovich, manusia memang makhluk sosial, namun semata-mata hidupnya tidak boleh diabadikan untuk kelompok saja. Berkelompok akan lebih bermakna apabila kelompok tersebut mampu menambah kualitas kehidupan pribadi kita. Jadi kalau menurut saya, kita semua manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain, apapun itu. Dan kita punya hak asasi manusia. Kita berhak untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat, mengekspresikan apa yang kita inginkan atau yang kita keluhkan. Tetapi ingat, jangan sampai karena kita makhluk sosial yang ikut dalam suatu kelompok masyarakat kecil ataupun besar, itu membuat kita kurang mengekspresikan diri kita. Kita jadi tidak berkembang. Atau ibaratnya gini, kita tidak bisa mengepakkan sayap kita karena gara-gara suatu kelompok itu. Seperti yang dikatakan Rusia Nikolai tadi, ingat ya, di setiap negara pasti memiliki hak asasi manusia. Tetapi setiap negara mempunyai anut HAM yang berbeda. Misalnya di Indonesia ini menganut HAM yang bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa negara, di mana itu tercantum dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu bagaimana keadaan hak asasi manusia pada zaman penjajahan? Pada masa penjajahan banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya seperti kerja paksa, penindasan, pembantaian, penyiksaan, penculikan. Jadi mereka tidak pernah merasakan rasa aman, rasa keadilan, dan rasa kebebasan. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dibagi menjadi 3 strata atau 3 kelas tingkatan sosial. Yang pertama, tingkatan masyarakat kelas pertama, yaitu orang Eropa, dari bangsa Eropa. Jadi orang Eropa itu termasuk tingkatan pertama. Yang kedua, masyarakat timur asing, yaitu seperti Cina, India, Arab. Tetapi rakyat
kita sendiri bangsa Indonesia menduduki tingkat strata terakhir, yaitu tingkat ketiga, yaitu menduduki tingkat masyarakat inlander atau rendah. Karena hal inilah perjuangan para pahlawan tidak hanya untuk mengusir penjajah saja, tetapi mereka prihatin, pahlawan prihatin dengan keadaan rakyat sendiri. Jadi mereka mengusir penjajah bukan hanya untuk mengusir penjajahnya saja, tapi melihat dari hak asasi manusia rakyatnya sendiri. Hasil dari perjuangan para pahlawan mempertahankan hak asasi manusia, kita dengan manusia yang lain memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa adanya diskriminasi. Jadi teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah hidup bukanlah soal tempat, benda, ataupun kenyamanan, lebih dari itu. Yaitu menyangkut hak asasi manusia yang mendasar, seperti keluarga, negara, keadilan, dan martabat manusia. Maka dari itu teman-teman, mari kita bersatu dalam upaya bersama menjaga keadilan, martabat, dan hak-hak dasar setiap individu. Bye-bye. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.